Jadi kerja itu harus sesuai dengan passion ya kan? Benar. Kalau menurut gue kita harus be true dulu sama diri kita gitu. Ketika kita kayak berusaha fake diri kita itu tuh nggak akan ada resultnya. Karena kalau misalnya di sini ada yang HR nggak sih? HR ada? HR nggak ada sih? Nggak ada. Biasa ketika kan sekarang gue ada company sendiri nih. Ketika gue tim HR gue hire seorang, gue cuma require 2. Di sini ada desainer nggak sih? Kantor gue lagi butuh desainer nih. Desainer? Ada desainer di sini desainer? Mau nggak? Desainer ada? Kantor gue deket di Foresta Business loh. Wah ini langsung loh dari Langsung loh dari kayak suanya loh. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Tahu abis dari sini bisa minta kontaknya. Ya, nanti ngobrol sama gue aja. Bener lagi butuh desainer luar biasa loh. Nah, kalau misalnya gue suruh tim HR gue nih hiring orang, gue cuma minta 2 doang. Gue cuma minta 3. Yang satu gue tes skill setnya. Yang kedua gue cuma tanya excellency-nya dia sama passion-nya dia. Karena ketika misalnya lu kerja di suatu tempat tapi lu nggak excellence, itu wah, lu akan dimarahin bos lu akan nggak bisa achieve KPI lu, itu blunder terparah banget. Yang satu lagi passion. Ketika lu bisa excellent tapi lu nggak ada passion, lu nggak akan bisa ngerjain semua pekerjaan lu dengan enjoy. Lu ibaratnya lu achieve semua target lu tapi lu nggak nikmatin kerja keras lu disuruh lembur ngeluh segala macem. Ini 2 poin ini yang selalu gue cari di tim gue sekarang gitu, excellence sama passion gitu. Dan ini sekali lagi nggak bisa dibuat-buat. Ketika ibaratnya lu jurusan apa tadi? PR. Tiba-tiba gue suruh jadi sales marketing. Lu bisa belajar, tapi lu mungkin besar nggak bisa menikmati prosesnya. Benar. Itu. Jadi lebih baik lu be true kepada diri kalian, be true kepada diri kalian sendiri, supaya kalian tahu sebenarnya mau kalian tuh di mana gitu. Percaya deh, little step-nya itu yang paling penting. Karena nanti pada akhirnya juga kita ngejalaninnya tuh jadi enjoy sendiri. Benar. Mungkin nanti abis dari sini bisa langsung di hire. Ini kalian pernah dengar nggak sih kalau emosi manusia itu adalah magnet? Pernah dengar nggak seperti itu? Siap. Antusias sekali. Positive vibes dari seseorang itu akan kerasa, dan negative vibes dari seseorang akan kerasa. Lu kalau misalnya ketemu orang negative vibes tuh pasti bakal bikin boundaries. Ketika diri lu lagi positif banget nih, lu akan ketemu temen lu negative vibes, lu akan bersimpati, tapi lu akan susah berempati ketika lu nggak dapet negatifnya juga gitu. Nah itu sama di pekerjaan juga, ketika lu bisa maintain positive vibes tuh dengan lu doing what you like gitu, itu bakal banyak banget orang-orang bisa menghargai karya lu lebih cepat lagi. Gitu. Ya ibaratnya kayak misalnya lu jualan nih misalnya jual deh ini air mineral nih, tapi kalau jual air minumnya dong, beli dong, ini udah setahun belum makan gitu kan. Jadi gak interest ya? Jadi gak interest. Tapi ketika lu semangat buat jualin produk lu sendiri gitu, ketika lu confident dengan karya lu sendiri, itu yang attract people. Meskipun sebenarnya orangnya nggak butuh, tapi lu pernah kayak gitu. Sering. Alat kosmetik gitu kan. Iya. Lu sebenarnya nggak butuh, tapi karena dia passionate jelasinnya, lu terlihat lebih cantik 20% dari ketika makan gini kayak. Something like that lah. Emosi manusia itu adalah magnet gitu. Betul. Ini Kak Yoso ini selain sebagai entertainer juga bisa sebagai motivator ya. Motivator. Luar Betul. biasa nih. Mungkin abis ini mau buka perusahaan motivator gitu. Karena gue memang sering diundang sebagai public speaker kayak gini. Luar biasa guys. Oh ya, info juga nih buat teman-teman Pradita, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan selama sesi ini berlangsung, boleh langsung tunjuk tangan, karena kita open question. Boleh banget, jadi nggak usah malu-malu, biar nanti langsung Kak Yosua yang jawab, gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau nanya? Mungkin belum, kita lanjut lagi ya. Panas mungkin ya. Oke Kak, berhubung tadi udah jelasin tentang media entertainment, mau tahu dong awal mulanya bisa belajar visualnya dia, gitu ya. productionnya gimana? Kan pasti kan dulu kan cuma dia ala kadarnya aja ya. Gimana tuh? Bisa diceritakan nggak? Nah, pertama kali gue belajar tentang perfilman dan dunia musik itu adalah ketika gue jadi talent di salah satu short movie. Di situ gue liat direkturnya jago banget. Nah, direktur itu senior gue di UPH, tapi dia udah bisa direct movie pas umur gitu, itu kayak keren banget menurut gue. Dan ya udah, gue deket sama dia. Gue gak bisa kayak gitu, ayo dong ngajarin gitu. Tapi memang secara unknowingly aja gue bisa deket sama dia. Di situ gue bisa serap ilmunya dan segala macem. Dan akhirnya sampai sekarang pun dia masih jadi guru gue yang gila banget sih. Dari situ gue belajar sama dia tentang dunia perfilman, terus kayak tata cara editing dan segala macam. Padahal uniknya nih, guru gue ini dia bukan dari jurusan perfilman, karena di kampus gue sebelumnya itu nggak ada perfilman.
Berarti sama dong ya? Sama. Keluarnya. Kalau gue tau background dari mana itu guru Anda? Dia dari desain produk. Oke. Gila kan? Desain produk. Gila kan? Desain produk tapi dia bikin short movie pas di zaman kuliah. Wah, itu keren banget. Luar biasa ya. Dia keren banget. Dan ya itu tadi gue bilang, makanya positive vibes dari lu tuh lu bisa attract orang-orang sekitar lu gitu. Ya gue secara unknowing ini juga gue tiba-tiba kayak dekat sama dia dan gue bisa serap ilmunya ke gue masukin ke dalam pekerjaan gue sampai saat ini. Dan kan kalau misalnya dari dunia musik sendiri, gue kebanyakan otodidak. Otodidak. Percaya deh teman-teman, ketika kalian confident sama kerjaan kalian, itu bakal banyak banget orang yang nggak appreciate karya kalian. Banyak banget orang-orang yang bakal lu ledakan bu gitu. Iya. Contohnya nih ya, gue kan bukan dari jurusan musik. Gue ngeluarin karya gue di dunia musik. Lu bayangin teman-teman gue di UPH, teman-teman gue sendiri ya, bad mouth gue kayak gimana? Wah, lu kan bukan anak musik, ngapain? Iya. Lu ngapain gitu kan? Iya. Ya skill lu seadanya gitu. Kalau misalnya gue dengerin mereka ngomong, gue nggak bakal ada sampai saat ini. Betul. Tapi kebalikannya, sekarang orang-orang yang mereka ngomongin gue kayak gitu, ini bukan sombong ya, tapi ketika gue bisa berprestasi, orang-orang itu malah ngikutin gue. Mereka jadi tim playernya gue di band gue sekarang, di manajemen gue. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini sangat memotivasi Sangat teman-teman. sekali. Karena kalau dilihat dari backgroundnya itu sangat kontras sekali dan kakak tuh mau banget belajar juga gitu karena Itu dia. awalnya juga kan bukan yang punya skill apapun apalagi Yep, di yep. bagian visualnya gitu. Yep. Sebenarnya mau belajar juga dan Yep. ngerasa memang bukan passion jadi mau mengetahui lebih dalam cuma tidak mau juga mengecewakan orang tua ya kan jadi diselesaikan dulu Kita kuliahnya. selesaikan dulu semuanya. Betul. Nah untuk selanjutnya nih tadi kan kita udah cerita, berarti bisa nyasarnya itu emang dari kesadaran diri sendiri ya? Keinginan gue sendiri sih Iya, tepatnya. kesadaran sendiri kayaknya bukan di sini nih passionnya Yep. gitu. Yep. Oke. Gue pengen tambahin nih, boleh. mumpung masih di dunia tadi pertanyaan Iya, tentang boleh. cara belajar ya. Karena gue belajar di dunia musik adalah gue otodidak. Ya, meskipun gue belajar musik dari kecil ya, tapi gue main drum. Jadi gue sebenarnya kayak nada-nada gitu gue nggak kayak gitu ngerti. Oh, saya pernah tahu tuh. Belajar drum dari kelas 3 SD. Iya, di biografinya. Oh, saya baca. Dari mana biografi? Saya nonton. Oh, Ada Oh, juga iya di dong, YouTube. ada. gila hebat juga. Oh. Memang lu udah belajarin gue dulu ya. Oh iya dong, biar kita tahu. Kita bisa balik ke awal lagi. Gue nggak ada belakang dunia tentang musik, tentang melodi dan segala macam. Gue nggak bisa main keyboard dan segala macam. Gue belajar tentang musik dan tata cara musical engineering itu dari YouTube. Ini yang gue temuin uniknya. Anak-anak zaman sekarang mereka lebih peduli, lebih concern sama lifestyle orang-orang mereka yang mereka puja daripada cara mereka untuk belajar gimana supaya jadi orang-orang seperti itu. Contoh, gerbek rumahnya Atta Halilintar. Iya. Oke, contoh ya. Itu udah common banget di Contoh ya. Mau digerebek juga rumahnya? Hah? Mau digerebek juga rumahnya? Nggak usah. Nggak usah. Cukup sendiri aja ya. Contoh ya, gerbek rumahnya Atta itu selalu orang-orang terkenal yang digerebek rumahnya. Iya. Itu view-nya wah gila, jutaan gitu ya. Dan mereka orang-orang terkenal kayak musisi, aktor gitu. Tapi ketika gue belajar misalnya cara editing visual, cara fotografi, cara menjadi YouTuber, cara ngedit video, wah paling view-nya 100.000. Betul. Mereka lebih concern gimana cara mereka untuk bisa mereka lebih concern kehidupannya, lifestyle orang-orang tersebut dibanding cara bisa menjadi orang tersebut. Itu perlu jadi PR banget sih. Karena akhirnya dari lifestyle anak-anak muda yang seperti ini, kalau misalnya kalian sering baca-baca buku gitu, muncul kata-kata fake it until you make it. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah. Fake it until you make it itu intinya kita mencontoh gaya hidup seseorang, mencontoh dedikasinya seseorang, mengejar goalnya, sampai akhirnya kita bisa jadi kayak dia. Tapi kenyataannya yang gue temukan adalah itu nggak mungkin banget. Malah jadi menyimpang. Karena highlight yang dijual sama orang-orang tersebut, karena yang dijual sama orang tersebut ada highlight hidupnya, yang ditaruh di media dan segala macam itu cuma highlight hidupnya doang. Lu nggak bisa menjadi seperti dia kalau lu cuma lihat kemenangannya dia di internet doang. Betul. Sedangkan value-nya itu sih yang ditaruh sama mereka tuh di balik layar. Gimana dedication mereka, gimana hard work mereka, gimana cara kerja mereka, itu sebenarnya perlu di fake, yang perlu kita copy. Tapi itu yang nggak akan mereka munculkan di internet karena itu bukanlah konten yang menjual gitu. Akhirnya muncullah kata-kata fake it until you make it dan kalau misalnya kalian sampai pernah dengar kata-kata itu dan kalian terinspirasi sama kata-kata itu, beware gitu. Banyak banget kalian kayak tahu ya Atta Halilintar lagi deh, soalnya dia kan kayak fenomenal banget gitu ya. Betul. Nanti mungkin bisa di-cut ya suaranya. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang yang berusaha bikin vlog kayak Atta Halilintar tapi mereka nggak akan pernah make it kayak Atta Halilintar. Iya. Itu dia. Salah satu contohnya kayak gitu ya. Contoh kasarnya. Karena sebenarnya
pengen langsung instan sih Kak. Iya, Benar. iya. Kebanyakan pengen langsung instan, terus sekarang tuh memanfaatkan keviralan Iya. dunia maya gitu. Iya, iya. Yang sebenarnya juga itu tuh tergantung momentum gitu nggak sih Benar, Kak? benar. Jadi tergantung momentum, bisa viral ya memang kalau momennya tepat, tapi kalau ketika momennya sudah tidak tepat gitu, ya jadi kitanya kelihatan fake dan malah mau ngikutin orang. Iya, benar, benar. Kerasa banget lah Setuju ketika banget. kita ya dicari sama manusia, yang Benar. cari sama kita, konten yang dicari itu sebenarnya originalitas, bukan Iya. bukan kopi. Tapi kalau buat tahu nih, kan dulu kan sosial media belum sewah sekarang. Terus dulu sempat down nggak sih kalau misalnya Oh pernah, pernah ya? down ya, Pernah down? pernah. Tahu nggak downnya kenapa? Gimana? Cewek. Waduh. Lagi-lagi cewek ya. Benar-benar. Nah itu waktu itu untungnya teman-teman gue kayak ngerti sih, ya gue putus itu kan sama cewek. Dan Sabar. netes. Dan itu efek banget. Jadi gue kayak nggak mood dan segala macam. Waktu itu kita pernah vakum hampir 3 bulan. Tapi di sini gue beruntung banget teman-teman gue tuh nggak kayak wah lu apaan sih kayak manja banget cowok manja gitu, enggak. Tapi mereka mengingetin gue ketika kita capek sama pekerjaan kita, ketika ada hal-hal yang disturb pekerjaan kita, itu malah ketika kita bakal bisa apa ya, bakal loncatan terbesarnya itu setelah itu gitu. Jadi ketika kita menghadapi kayak kemalasan dalam pekerjaan kita, kayak kita menghadapi kayak pintu-pintu yang kayak aduh nggak bisa nih ngedobraknya gitu ya. Nah, ketika kita merasa kayak gitu, yang perlu kita lakukan tuh cuma satu sebenarnya. Ada yang tahu nggak apa? Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa? Ketika lu udah berusaha sebisanya tapi opportunity-nya nggak kebuka gitu ya. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Nangis. Waduh cewek banget. Apalagi? Selain nangis. Kurang hoki. Kurang. Mengandalkan faktor luck. Ayo. Hampir mirip sih, cuma bukan. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu? Kan orang-orang selalu bilang kan, lu berusaha terus gitu, jangan pernah menyerah segala macam gitu. Ibaratnya nih, kalau kita misalnya gue deketin cewek nih ya, gue berusaha terus, padahal dia nggak buka pintu, kan lama-lama annoying kan? Benar banget. Itu sama aja fail gitu. Sama ketika kita ngejar mimpi kita juga, ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu tapi nggak make it terus, yang perlu kita lakukan apa? Ya, kita cuma perlu rest doang. Oh. Oke. Gini, mungkin kalian kayak wah kenapa rest gitu? Iya. Bayangin nih, gue ibaratnya ketika gue deketin cewek ya, law of attraction tahu kan? Kayak tarik ulur tahu kan? Ketika gue deketin dia dan gue rest nih, gue kalem dulu deh, dia pasti bingung, dia kayak kemana nih cowok? Kenapa tiba-tiba berhenti gitu? Gitu. Itu sama dengan ya yang terjadi di dunia ini, ketika kita berusaha nggak bisa tapi kita take a race gitu. Entah gimana tuh caranya, ini ya rada-rada superstitious kayak semesta tuh kayak bakal cari ruang di mana kalian bisa masuk lagi. Take a rest, ketika kalian capek dan segala macam, take a rest, don't quit. Itu sih intinya. Hanya butuh untuk istirahat. Hanya butuh untuk istirahat aja. Sejenak. Karena memang pasti ada titik jenuh ya Kak. Pasti ada titik jenuh. Yang namanya pekerjaan dan passion itu pasti ada titik jenuh. Kalau misalnya kalian sering kayak baca-baca motivasi cewek gitu, motivasi relationship dan dunia marriage gitu, karena gue udah mau umurnya marriage nih, kan gue kayak baca yang apa sih yang kutipan-kutipan untuk marriage gitu ya. Boleh ditunggu undangannya. Lagi sedang mencari. Oh Mereka cuma bilang guys, jodohnya lagi dicari. Ayo lo. pasti kan pernah dengar kayak cinta itu cuma bertahan sesaat. Ya cinta itu feeling kan, passion itu juga feeling. Ibaratnya bensin lah dalam diri lu. Tapi sisanya ketika bensin lo habis, yang lu cuma bisa lakuin adalah komitmen lu bisa jalanin apa enggak. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya lu pengen meniti karir lu, passion lu itu sebenarnya foundationnya. Iya. Passion lu itu foundationnya, hard work lu itu tiangnya. Tapi yang ketika buildingnya udah jadi karena foundation dan hard work lu, yang remains itu cuma karakter lu. Lu harus punya karakter yang bisa membuat lu stay on the top gitu. Senang sekali Kak hari ini ya. Sekali. Yosua Teguh. Yosua Saya Teguh. jadi speechless, Spesial sekali. memotivasi.